Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas Hari Raya Pentakosta. Yuk kita simak bersama-sama. Dukung terus video ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan lonceng, dan jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. 50 hari sesudah kebangkitan, pada Hari Raya Pentakosta, Yesus Kristus yang sudah dimuliakan mencurahkan Roh Kudus secara berkelimpahan dan mewahyukan Roh Kudus sebagai pribadi ilahi sehingga Tritunggal dimanifestasikan secara penuh. Misi Kristus dan Roh Kudus menjadi misi gereja yang diutus untuk mewartakan misteri persatuan Tritunggal. Lalu, apa itu Pentakosta? Pentakosta berasal dari bahasa Yunani Pentekoste yang artinya hari ke-50. Hari Raya Pentakosta bagi umat Kristiani adalah hari yang sangat bermakna. Kata penta yang artinya 50 merujuk kepada 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Hal ini juga sebagai amanat dan penggenapan janji Tuhan Yesus Kristus kepada para murid dan juga bagi umat Kristiani. Pentakosta dirayakan untuk memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul di Yerusalem pada saat itu yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam peristiwa Pentakosta ini, Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul sesuai dengan yang dijanjikan Tuhan Yesus sesudah kenaikannya ke surga. Jadi menurut kitab suci, murid-murid Yesus berhasil mempertobatkan 3.000 jiwa pada hari Pentakosta tersebut. Dan pada saat hari Pentakosta ini juga yang disebut dengan hari lahirnya gereja mula-mula atau gereja perdana. Sebelumnya, Pentakosta adalah hari raya besar agama Yahudi yang disebut dengan Shavuot atau festival panen raya. Tentu pada saat Pentakosta ini, atas turunnya Roh Kudus, ada suatu janji, yaitu pengutusan Roh Kudus. Pada malam terakhir sebelum Yesus Kristus ditangkap dan kemudian disalibkan, Ia memberitahukan kepada para muridnya tentang kedatangan Roh Kudus sebagai suatu janji penyertaan. Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Tujuan Yesus berkata penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namanya, Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Jadi, penghibur yang diutus Bapa itu adalah Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang Dia. Jadi saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Hari Raya Pentakosta ini menandai akhir dari masa Paskah dan menjadi momen penting dalam liturgi dan kehidupan rohani umat Katolik. Dalam kalender liturgi Gereja Katolik, Pentakosta merupakan perayaan yang termasuk dalam kategori Minggu Biasa atau Minggu Biasa ke-7 setelah Paskah. Setelah Pentakosta, Gereja Katolik memasuki musim liturgi yang disebut masa biasa. Arti dan makna Pentakosta. Pertama, pemberian Roh Kudus. Pentakosta menunjukkan momen ketika Roh Kudus turun atas para rasul, memberikan mereka kekuatan dan petunjuk dalam menjalankan tugas-tugas rohani. Roh Kudus diberikan sebagai penolong yang memperkuat, menghibur, dan mengilhami umat Katolik dalam hidup iman mereka.
Pentakosta juga menggambarkan kelahiran gereja Katolik. Para rasul menerima kuasa untuk mengajar, memberkati, dan mempertobatkan orang-orang, dan mereka mulai membentuk komunitas beriman yang menjadi dasar gereja Katolik. Kedua, persatuan dalam keberagaman. Pentakosta mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Pada hari itu, orang-orang dari berbagai bangsa dan bahasa dapat memahami kabar baik Injil dalam bahasa mereka sendiri. Ini menandai permulaan misi universal Gereja Katolik untuk menyebarkan ajaran Kristus kepada semua bangsa. Ketiga, Pentakosta sebagai hari ulang tahun gereja. Pentakosta sering dianggap sebagai hari ulang tahun Gereja Katolik. Seperti setiap ulang tahun, Pentakosta mengingatkan umat Katolik akan akar-akar mereka dalam sejarah gerejawi dan mengajak mereka untuk merayakan warisan iman mereka. Dalam peristiwa ini, pribadi ketiga Allah Tritunggal turun dan tinggal menetap dalam hati para rasul dan semua orang beriman. Pada hari itu, hati para rasul berubah dari yang tadinya takut dan bersembunyi di balik pintu-pintu terkunci menjadi berani tampil dengan gagah di hadapan publik. Hati mereka berkobar-kobar. Mereka memahami dengan jelas misi perutusan Yesus dan seluruh peristiwa hidupnya. Yesus dan seluruh ajarannya menjadi hidup. Mereka menuntun para pendengar ajaran mereka kepada iman. Roh Kudus adalah jaminan kebenaran bagi gereja dalam peziarahannya. Jika Kristus disebut kepala, Roh Kudus adalah jiwa dalam tubuh mistik. Ia mempersatukan dan membuat gereja hidup. Sabda Tuhan, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itulah Roh Kudus yang bekerja baik secara pribadi maupun dalam gereja sebagai persekutuan. Kehadiran Roh Kudus dijumpai oleh mereka dalam rupa lidah-lidah api dan didahului dengan tanda bunyi seperti tiupan angin keras, serta akhirnya berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Apa yang nampak jelas mereka katakan dalam bahasa-bahasa lain itu tak lain adalah kesaksian mereka akan Yesus Kristus, orang Nazaret, yang ditentukan Allah dan yang menyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah, yang telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dari sengsara maut. Inilah pokok katekese, yakni mewartakan Yesus Kristus yang wafat dan bangkit dari antara maut. Roh Kudus tinggal dalam diri orang beriman, bagaikan di dalam bait Allah, mengajar kita bagaimana berdoa dan menumbuhkan buah-buah roh, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Paus Fransiskus dalam khotbah Pentakosta 2019 menyebut Roh Kudus sebagai harmoni. Ia adalah harmoni dalam Allah Tritunggal dan sumber harmoni di dalam gerejanya. Karena makna begitu dalam inilah Pentakosta dirayakan secara mulia. Dalam gereja Katolik, selain Bapa dan Putera, masih ada pribadi ketiga yang tak kalah pentingnya, ialah Roh Kudus. Dialah Roh Pencipta, bukan ciptaan. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Santo Ambrosius dalam refleksinya tentang Roh Kudus. Ia mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Roh Pencipta. Lihat dalam kisah awal mengenai penciptaan universe, alam semesta.
Roh Kudus menciptakan langit dan bumi bersama Bapa dan Putera. Semula keadaan kacau balau, tetapi kemudian menjadi harmonis dan indah. Bahkan disebutkan oleh Anastasius bahwa Roh Kudus bersekutu dengan Pencipta sendiri. Roh Kudus menjadi penuntun manusia dalam keterlibatannya menyempurnakan keadaan chaos menjadi semakin harmonis. Kita bertanya dalam diri kita masing-masing, apakah kita mau menerima Roh Kudus atau malah kita takut untuk menerimanya? Menerima Roh Kudus memang berarti menerima perubahan, karena Roh Kudus akan mengubah hidup kita. Kita lihat bagaimana misteri Roh Kudus yang hadir itu dalam seluruh peristiwa Yesus, yakni melalui misteri penjelmaan, misteri kebangkitan, misteri Pentakosta, dan misteri kedatangan Kristus pada akhir dunia nanti. Oleh karena itu, Pentakosta adalah peristiwa bersejarah, bersifat universal, karena Bapa mengutus Roh Kudus dalam Yesus. Peristiwa Pentakosta memberi arti dan makna yang sangat mendalam, di mana Roh Kudus membagi hidup dalam karya penciptaan untuk mengalami kasih Allah. Demikianlah saudari-saudara penjelasan singkat mengenai Pentakosta. Semoga membantu. Salam.